Audio Jungle. Selamat datang di channel YouTube aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa juga buat klik tombol subscribe, aktifin juga loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Di video aku kali ini, aku masih mau bahas seputar wisata yang ada di Malang bagian selatan. Tapi ini berbeda dari video aku yang sebelumnya. Kalau sebelumnya aku bahas tentang gunung yang ada pesariannya, tapi di video aku kali ini, aku bakalan bahas pantai yang gak kalah juga menariknya. Karena di pantai ini juga ada pulau kecil yang tempatnya tuh juga lumayan sakral atau misterius, itu menurut warga setempat. Penasaran? Saksikan terus sampai habis. Di video aku kali ini aku bakalan bahas Pantai Ngliep. Kalian arek-arek Malang, bahkan luar Malang pun pasti banyak yang tahu tentang pantai ini, karena pantai ini itu terkenal dengan panorama yang cukup indah dan pantai yang sangat luas. Karena kebanyakan kan pantai itu mungkin sebelahnya tuh langsung ada tebingnya, kayak berbatasan ada tebingnya. Kalau tempat pantai ini tuh menurut aku sih cukup luas banget. Jadi buat kalian yang suka foto-foto atau cari pemandangan buat hunting, wajib banget ke tempat ini. Aku rekomendasikan banget buat kalian juga. Dan ini tuh cocok banget buat kalian anak pacaran yang mau pengen kayak ngajak pacarnya ke tempat yang romantis-romantis. Ini tuh cocok banget, tapi kalian harus ingat di tempat ini tuh kayak kita kok nggak boleh ngelakuin hal yang aneh-aneh. Pasti tahu dong kalau ngelakuin hal aneh-aneh itu ada karmanya pasti. Dan ini tuh tempat sakral, jadi nggak boleh banget buat hal yang aneh-aneh. Kalau kalian cuma mau main itu silahkan banget. Oke. Di tempat ini juga itu bukan terkenal dengan panoramanya aja yang indah atau pantainya aja yang luas, tapi di tempat ini tuh terkenal dengan tempat yang misterius atau sakral. Seperti yang aku bakalan jelasin ke kalian tempatnya di mana dan di desa apa, kecamatan apa. Oke. Pantai Ngliep ini terletak di Malang bagian selatan, tepatnya di desa Kedung Salam, kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kalau dari Malang kota sih sekitar 62 km, atau kalau menurut aku sih mungkin 2 jam atau 2,5 jam gitulah kalau dari Malang kota. Jadi kalau kalian ada luar Malang atau Malang yang bagian utara mau ke sana kan mungkin susah gitu sih nyarinya dari alun-alun Malang. Itu kalian bisa langsung buka maps, karena pantai ini tuh udah terdaftar di maps dan rutenya tuh gampang banget dilalui karena jalannya tuh udah aspal. Bener sih, tuh jalannya tuh gak begitu lebar kayak jalan-jalan umumnya tuh enggak. Tapi ini bukan juga termasuk jalan yang susah dilalui. Jadi kalau kalian juga mau bawa mobil itu bisa banget ke sana. Jadi ini rekomendasi banget sih buat kalian. Oke, aku mau jelasin sejarah kenapa pantai ini disebut Pantai Ngliep. Oke, jadi Pantai Ngliep ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya ngantuk. Kata warga di daerah situ atau kata orang-orang, beberapa orang, kalau kita atau kalian berada di pantai itu kalian tuh bakal berasa kayak ngantuk atau sejuk gitulah pokoknya. Soalnya pantai ini tuh bener-bener masih bersih, sejuk, dan pemandangannya tuh bagus banget. Karena ya itu tadi kan pantainya tuh luas, jadi orang kesana itu gak bakalan berjubel atau rame kayak pantai-pantai yang kesekat sama tebing-tebing. Kalau kesekat sama tebing-tebing kan kalau udah kebanyakan orang tuh bakal kayak kemruwet kayak gimana gitu. Kalau ini tuh bener-bener pantainya tuh masih luas, jadi meskipun ramai kalian tuh nggak bakalan merasa kayak bosen aja di tempat itu. Itu loh kalau menurut aku sih. Selain di tempat
tempat itu ada pantai juga. Di situ tuh ada pulau kecil. Pulau kecil ini orang sering menyebutnya sebagai Gunung Kombang. Kenapa karena disebut Gunung Kombang? Karena bentuknya tuh dia bisa dibilang seperti gunung, tapi bukan gunung besar. Jadi kayak gunung kecil gitu aja. Dan di atasnya Gunung Kombang ini itu tuh kayak biasanya katanya sih, ini katanya ya kan, Nyi Roro Kidul sering mengunjungi tempat tersebut untuk melakukan semedi. Jadi, Gunung Kombang ini banyak digunakan orang atau banyak dikunjungi orang sebagai ritual pesugihan. Tapi, kembali lagi, percaya atau tidaknya itu menurut kepercayaan kalian masing-masing sih menurut aku. Tapi ini di tempat ini atau di Gunung Kombang ini tuh belum ada cerita yang real kalau mereka tuh berhasil melakukan pesugihan di tempat itu. Tapi kalau mereka berhasil melakukan di pesugihan itu, katanya juru kunci atau orang yang merawat tempat itu bakal, keluarga yang mendapatkan itu bakal dimintai tumbal untuk dibawa oleh Nyi Roro Kidul untuk dijadikan budaknya. Tapi nggak tahu lagi sih Rek yo, ini tuh beneran apa enggak ya kan. Soalnya menurut aku kalau di Pesarian Gunung Kawi atau di cerita aku, video aku sebelumnya, itu kan ada bener-bener cerita yang menyatakan bahwa dua konglomerat kaya bener-bener melakukan pemujaan di situ atau melakukan ritual di situ, dan setelah mereka melakukan ritual di situ kayak perusahaan mereka itu langsung bangkit. Tapi di gunung ini tuh belum ada cerita yang seperti itu, jadi kepastiannya itu masih belum ada yang ketahui. Jadi kayak ini menurut kepercayaan aja gitu. Kalau kalian mau menuju ke atau menuju kalau kalian mau sekalian mampir ke gunung itu bisa banget. Soalnya kalau dari pantainya tuh cuma 30 menit, itu pun kalian jalan kaki. Soalnya ya kan nggak mungkin juga kalian naik ke gunung pakai bawa sepeda motor ya kan. Dan ini tuh menurut aku ya nggak capek sih ya, soalnya kan apalagi kalian bawa pacar gitu kan ya, jalan-jalan di tepi pantai sambil mau naik ke gunung kan tuh nggak berasa banget. 30 menit itu kayak cuma sebentar sih menurut aku. Sebelum kalian naik ke gunung itu kalian bakalan melewati jalan kayak jembatan gitu, jadi kalian ada pintu masuknya, ada tulisannya Gunung Kombang gitu. Selain kalian juga bisa melihat pemandangan dari atas itu, kalian tuh di sana kayak bisa merasakan atau melihat sunset, sunrise gitu, dan melihat kayak pemandangan yang bagus ya pokoknya dari atas itu. Dan mungkin kalian juga penasaran tempat ritualnya itu seperti apa, bisa banget kalian lihat. Soalnya itu tempatnya itu bukan tertutup, jadi kayak terbuka gitu tempatnya. Di Pantai Nglip ini warga setempat juga melakukan upacara tradisi yang mereka yakini untuk menjaga kesejahteraan warga setempat, untuk menjaga agar mereka terhindar dari malapetaka dan agar warga setempat tersebut selalu diberikan kebahagiaan. Itu menurut kepercayaan mereka. Dan mereka melakukan upacara tradisi ini setiap bulan Maulid Nabi, tepat tanggal 14. Menurutku ini penanggalan Jawa sih. Jadi kalau kalian mau lihat gimana ritualnya, gimana prosesinya, wajib banget kalian ke sana karena ini dibuka untuk umum dan boleh siapa saja untuk mengunjungi atau melihat gimana prosesi ritualnya. Dan di dalam upacara tersebut mereka memberikan sesajen itu berupa buah-buahan, semua kayak makanan gitu. Dan yang paling penting mereka memberikan kepala, yaitu kepala sapi boleh, kepala kerbau boleh, kepala kambing boleh. Jadi mereka tuh harus memilih di antara 3 itu, dan itu tuh harus wajib ada di dalam sesajennya itu. Dan selain itu juga
mereka harus membawa sesajennya itu dari tepi pantai Liep itu, atau dari kayak pintu masuk gitu mungkin ya, dari pintu masuk pantai Liep itu menuju Gunung Kombang dengan diiringi musik Jawa dan kesenian dari Ponorogo yaitu reog. Jadi mereka tuh sebelum buang sesajennya itu ke laut, kan larungan itu artinya membuang sesajen dari atas Gunung Kombang ke lautnya gitu loh. Mereka tuh harus membawa sesajennya itu kayak iring-iringan, jadi warga setempat itu membawa sesajennya itu iring-iringan ke atas Gunung Kombang, dan setelah di atas Gunung Kombang mereka membuang sesajennya dan kepala yang mereka udah potong itu ke dalam pantai Liep itu, jadi kayak dibuang aja gitu. Itu berarti mereka sudah melaksanakan upacara tradisi yang menurut mereka itu bisa membantu kesejahteraan mereka. Di Pantai Liep juga ada satu tempat yang gak kalah menariknya, yaitu Sendang Kamulian. Sendang Kamulian ini dipercaya warga setempat atau warga sekitar bahwa airnya itu bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi kenapa Pantai Liep ini juga banyak dikunjungi orang, karena yaitu tadi orang banyak juga yang mau mengambil air dari sendang itu untuk menyembuhkan penyakit yang udah kronis itu, katanya sih bisa. Dan Sendang Kamulian ini juga sering dikunjungi oleh Nyi Roro Kidul, makanya tuh airnya tuh katanya mujarab. Dan katanya kalau ada orang yang kesana dan dalam keadaan sakit dan orang itu tuh mau mandi ataupun minum di sendang ini tuh katanya orang. Informasi dari aku tentang Pantai Liep buat kalian anak muda, orang tua, bapak-bapak, yang pasti kalau anak-anak harus wajib ada pendampingnya ya, karena di Pantai Liep ini ombaknya tuh begitu besar banget. Dan aku saranin buat kalian anak-anak kecil yang di bawah umur, mending jangan kesana sendirian, wajib banget ada orang tua yang harus ngawasin kalian, jangan sampai kejadian yang tidak diinginkan itu menimpa kalian. Karena banyak anak kecil itu sedang renang dan mereka tuh nggak tahu kalau ada ombak besar, mereka ya gulung aja sama ombaknya dan hilang, nggak ketemu gitu jasadnya. Jangan sampai kalian anak kecil tuh jadi korbannya juga di sana. Dan buat kalian ibu-ibu atau bapak-bapak yang bawa anak kecil ke sana harus tetap waspada, jangan sampai anaknya tuh dibiarin renang-renang sendirian, kayak main-main air sendirian, apalagi sampai ke tengah renang. Karena ya itu tadi, kalau pas airnya sedang pasang itu ombaknya gede banget dan itu berbahaya banget kalau renang. Jadi di sana tuh sering nggak boleh renang gitu, makanya jarang banget di sana tuh ada ikan, karena
ombaknya tuh terlalu besar gitu. Sekian dulu video dari aku. Apabila ada salah kata ya dan kata-kata aku kurang berkenan di hati kalian, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa juga buat klik tombol like, share, and comment di video aku. Dan buat kalian yang tahu banyak atau tahu info lebih dari Pantai Ngeliep ini, wajib banget komen di bawah, soalnya aku tuh pecinta banget sama wisata, dan apalagi wisatanya tuh ada tempat misterius atau tempat sakernya, dan aku tuh senang banget buat gali informasi tersebut. Dan buat kalian yang mau punya kritik atau saran buat aku supaya video aku tuh lebih bagus, please banget buat komen, jangan ragu-ragu, karena aku suka banget kalau kalian komen tentang video aku. Terima kasih.